Teman kita sekarang ketemu sama salah satu ini apa namanya penterapi. Jadi udah punya klinik, alhamdulillah. Oh, terapis ya, terapis. Terapis yang udah berpengalaman, terus udah punya klinik juga di Samarinda, namanya RSCM Mariam Samarinda. Nah, ini kita mau kasih 5 pertanyaan aja. Pertama, gimana cara bagi waktunya antara keluarga sama klinik? Oh gitu. Bagi waktunya saat ini atau sebelumnya apa gimana Mbak? Sekarang. Oh sekarang. Kalau sekarang karena kita ibu rumah tangga juga sebagai satu utamanya, jadi kalau untuk membagi waktu itu kita utamakan dulu keluarga. Jadi apakah ini sambilan? Nggak juga sambilan karena kan programnya adalah menyehatkan umat dengan yang halal dan thayyib, makanya dengan yang natural. Jadi ini juga salah satu proyek diniatkan ibadah. Jadi memang kalau kita bagi itu sepertiga waktu kita itu kita bagi 3. Sepertiganya buat di rumah, buat diri sendiri ada ibadah, atau memang sepertiganya lagi ya buat tadi kerjaan kita tadi itu. Kerjaan kita tadi terapi, jadi kita spare. Jadi kalau bilang dibaginya seperti apa dari pilihan kita sendiri, mau spare-nya seperti apa. Urusan rumah sudah selesai, dapat izin dari suami nih, karena izin suami itu yang paling utama karena sama suami ya. Kalau suami nggak ridho susah jalannya. Jadi kita itu sih Mbak, kalau saya bagi waktunya sih memang jujur kalau saya sendiri sekarang ini sudah sedikit sih waktunya untuk RSCM, maksudnya ngontrolnya dari HP juga kebanyakan. Jadi di fokus di sana itu sudah ada yang diahlikan kan masing-masing. Alhamdulillah. Jadi kontrol juga, tetap training juga, sama seminggunya cuma 3 kali dan itu pun siang sampai sore aja saya di sana. Jadi lebih sedikit tentang waktunya karena terbagi dengan masa belajar juga saat belajar. Ya, sekarang kan lagi kuliah nih di tiga tempat ya. Iya. Lagi kuliah 3 tempat. Nah itu selesainya kapan tuh? Oh selesainya ada yang Maret ini, ada yang Juni, ada yang tahun depan. Tahun depan ada ya 1. Terus apa namanya, ada nggak sih kendala yang paling berat yang pernah dialami selama ini jalan 5 tahun ya? Iya. Jalan 5 tahun. Nah itu yang pernah dialami yang paling berat itu. Kalau kendala yang paling berat itu yang pernah terlewati, yang pernah dalam merintis ini ya, dalam merintis terutama masalah skill dari terapis. Ya, jadi tantangannya adalah saat ini masih namanya jasa. Jadi kita itu gimana caranya menyiapkan skill terapis yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya. Maksudnya seperti harus profesional gimana? Benar. Harus dengan hati itu gimana? Karena ada banyak yang kerja itu kan yang penting kerja selesai. Nah, tantangannya di situ Mbak, jujur karena beberapa yang juga sudah punya kemampuan itu udah kita ajari keluar buka sendiri. Nggak masalah itu, cuma itulah tantangannya. Menyiapkan lagi kan butuh tenaga lagi ya. Walaupun kita terikat dengan kontrak, tapi tetap walaupun di tengah jalannya nggak bisa lanjut ya sudah tetap memang kita kontraknya yang memang komitmen sih. Ada yang kita di atas putih yang harus ya itulah pokoknya pribadi aja komitmen dengan itu. Nah terus yang kedua ya masalah dana terutama dan masalah tempat. Nah kalau masalah dana ini kan masalah gimana caranya kita mengelola apa yang sudah kita dapat itu untuk untuk pribadi. Jadi jujur saya ini beberapa tahun ini benar-benar menyisihkan buat ngebangun nambah alat gitu. Belum lagi untuk biaya sekolah juga biaya pendidikannya lagi. Karena kan namanya kesehatan nggak satu mode itu aja, harus beberapa harus terus belajar. Nah harus terus belajar itu tadi. Jadi memang yang namanya ngebagi itu benar-benar kita harus tahan diri untuk nggak menghabiskan uang untuk pribadi kita, bahkan menahan diri untuk pakaian, makanan dan sebagainya itu untuk konsumtif. Untuk konsumsi pribadi kita harus konsumtifnya benar-benar direm banget. Kalau kita tujuannya adalah untuk membangun. Terus itu untuk masalah dana. Tempat juga sekarang ini masih terkendala kalau laki-laki dan perempuan, dan bismillah alhamdulillah semakin dikenal itu yang membuat tempatnya jadi banyak komplain antri ya enggak yang panjang. Kenapa sih Mbak saya dapat jam segini nih jadwalnya, kok saya nggak masuk jam segitu? Nggak bisa karena setiap orang kan kasusnya berbeda. Iya benar, penanganannya beda-beda. Waktu terapinya juga berbeda, jadinya
kadang orang itu sih yang karena namanya sakit kita paham emosi mereka nggak stabil, nggak jadi kita pahami minta maaf gitu. Itu jadi beberapa itu yang menjadi kendala, tapi ya insya Allah pelan-pelan lah dilakuin. Kan ini udah jalan 5 tahun, berarti kan udah terlewati tuh masa coba-cobanya udah terlewati. Iya, dan kendala yang utamanya juga maunya terapi sama yang punya atau mbak Oh, kami sendiri gitu. itu banyak, itu nunggu saya. Kalau saya enggak, saya akan naikkan nih yang treatment tambahan aja, yang dinaikkan atau dipromoin. Kalau saya enggak ada kan kadang kendalanya kadang keluar, saya nggak bisa kontrol di situ juga. Iya, benar. Kayak ada yang diprioritaskan juga. Jadi ya memang yang nunggu itu banyak, yang bisa ketemu langsung saya nunggu aja kayak gitu. Tapi pasien tahu nggak jadwal-jadwal, kan tadi katanya seminggu 3 kali tuh ke klinik, pasien tahu jadwalnya? Ada yang tahu karena saya, ada yang tahu ada yang enggak. Oh, gitu. Ya, karena kan kebanyakan itu saya banyak lewat status WA. Oh. Kayak gitu, masih aktifnya di WA, jadi gitu sih. Ada yang tahu ada yang enggak. Atau kadang dia nanya kapan jadwalnya saya mbak ini, nanti digituin, nanti disiapkan sama adminnya. Terus gimana caranya dirimu tahu kalau karyawan itu skillnya udah bagus gitu? Itu bisa kelihatan ya? Kita pasti minta testimoni pasien. Oh, Ya, testimoni pasien itu menentukan apakah orang itu enak atau enggak. Jadi kita sudah siapkan formatnya, diteruskan sama admin untuk ditanyain perkembangannya gimana. Terus kalau ada juga yang ada yang dari situ ada yang komplain kan, atau yang misalnya saya nggak suka dengan pijatannya ini, beda sama mbak yang ini. Nah itu mereka ngomong karena mereka pada kenal sama mbak-mbaknya. oh iya Saya suka benar. sama mbak ini. Hasil terapinya ini begini. Nah, jadi kita taunya di situ semua. Dari testimoni yang kita lihat, ada yang ngomong ke saya langsung. Nah, ada yang lewat WA setelah dimintain testimoninya dari atau perkembangannya atau follow up-nya di situ. Jadi istilahnya akan saya juga akan tes kayak gitu. Kadang memang bedanya ketika sama kita enak nih, sama pasien nggak enak. Itu kan nanti akan kita follow up dari pasiennya lagi. Jadi yang kedua, untuk kalau isolasi kita tanamkan ke mereka itu kerja buat ibadah. Karena Iya apa? benar. Orang yang terapi kesehatan itu niatnya buat ibadah. Mereka itu sehat agar ibadahnya Nyaman, dan khusyuk. ikhtiar kesehatan adalah merupakan ibadah. Jangan main-main dengan orang-orang yang berikhtiar. Benar. Misalnya mereka adalah niatnya buat itu ibadah, maka kita bantu mereka agar bisa enak nih menjalani ibadahnya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ibadah, kalau kita main-main itu akan balik ke kita sendiri loh, ibaratnya Iya, betul. negatifnya.